Perkenalkan, nama saya Agustinus Tarigan dengan NPM 2514372060. Di sini kami kelompok 3 akan membahas topik kehendak bebas dan determinisme. Subtopik pertama akan saya bahas yaitu libertarianisme. Pertama, pengertian libertarianisme metafisik. Libertarianisme dalam konteks metafisik kehendak bebas tidak sama dengan libertarianisme politik. Menurut O'Connor dan Franklin 2022 dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, libertarianisme metafisik adalah salah satu bentuk posisi incompatibilis, yaitu pandangan yang meyakini kehendak bebas tidak sejalan dengan determinisme. Namun, berbeda dari determinis keras, kaum libertarian memilih mempertahankan keberadaan kehendak bebas dan menolak determinisme. Ketika seorang dihadapkan pada suatu pilihan, menurut pandangan ini, ia memiliki kemampuan nyata untuk memilih lebih dari satu kemungkinan. Tindakan pada saat yang persis sama, dengan kondisi latar belakang yang sama pula. Clarke dan Capes 2017 menjelaskan bahwa terdapat beberapa varian libertarianisme yang berbeda dalam menjelaskan sumber tindakan bebas tersebut. Misalnya, melalui gagasan sebab akibat, oleh agen itu sendiri atau agent causation yang berbeda dari sebab akibat antar peristiwa biasa atau event causation. 2. Argumen pendukung. Salah satu argumen utama yang digunakan adalah pengalaman batin atau introspeksi manusia itu sendiri. Setiap orang merasakan secara langsung bahwa dirinya sedang mempertimbangkan beberapa opsi dan pada akhirnya memutuskan salah satunya. Dan pengalaman fenomenal ini kerap dijadikan titik tolak dari pembelaan atas libertarianisme sebagai pandangan yang lebih sesuai dengan pengalaman keagenan manusia sehari-hari dibandingkan determinisme. Balaguer 2004 berupaya merumuskan versi libertarianisme yang lebih koheren secara ilmiah dengan berargumen bahwa determinisme pada level pengambilan keputusan tidak harus dipahami sebagai peristiwa acak semata, melainkan tetap dapat melibatkan pertimbangan rasional agen di dalam prosesnya. 3. Kritik terhadap libertarianisme. Kritik yang paling sering diajukan terhadap libertarianisme, khususnya versi yang berbasis pada indeterminisme peristiwa atau event kausal libertarianisme, adalah kesulitan menjalankan bagaimana sebuah pilihan bisa muncul tanpa sebab yang sepenuhnya menentukannya, tanpa pilihan tersebut menjadi sekedar peristiwa acak. Balaguer 2004 sendiri mengakui bahwa tantangan ini dikenal sebagai luck objection atau keberadaan soal keberuntungan, merupakan personal paling serius yang harus dijawab oleh setiap formulasi libertarian. Oke, perkenalkan nama saya Jobnega Ricardo Purba, saya dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan materi yang saya miliki. Materi yang saya miliki adalah determinisme keras atau bisa disebut dengan hard determinisme. Determinisme adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa semua peristiwa termasuk pikiran, pilihan, dan tindakan manusia telah ditentukan oleh manusia. Oleh sebab itu, dalam pandangan ini manusia tidak benar-benar memiliki kehendak bebas atau bisa dikatakan free will. Karena setiap keputusan yang diambil dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti genetik, lingkungan, pengalaman hidup, pendidikan, dan kondisi psikologis. Dengan kata lain, seseorang bertindak bukan karena benar-benar bebas memilih, melainkan dipengaruhi oleh penyebab yang telah ada sebelumnya. Pokok-pokok pembahasan 1. Prinsip dasar determinisme keras. Determinisme keras berangkat dari keyakinan bahwa segala sesuatu di dalam semesta terjadi berdasarkan hukum sebab akibat. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia merupakan hasil dari peristiwa yang mendahulunya, sehingga tidak ada keputusan yang benar-benar muncul secara bebas. Lalu yang kedua, kehendak bebas. Menurut teori, kehendak bebas ini hanyalah khayalan ilusi. Walaupun manusia merasa bebas menentukan pilihan, sebenarnya pilihan tersebut sudah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Oleh karena itu,
ada juga dampak terhadap tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral itu disebabkan oleh tindakan manusia dianggap telah ditentukan sebelumnya. Konsep tanggung jawab itu bisa diartikan menjadi bahan perdebatan. Sebagian pendukung determinisme keras berpendapat bahwa hukuman sebaiknya lebih bertujuan untuk memperbaiki perilaku daripada sekedar memberikan balasan. Lalu yang terakhir adalah penerapan dalam ilmu pengetahuan. Gagasan determinisme keras banyak dibahas dalam filsafat. Keras banyak dibahas dalam filsafat yang artinya filsokologi, ilmu saraf atau neuroscience dan hukum. Misalnya penelitian ilmu saraf menunjukkan bahwa aktivitas otak dapat terjadi sebelum seorang menyadari keputusannya, sehingga mendukung pendapatan bahwa keputusan manusia dipengaruhi oleh proses biologis. Ada beberapa tokoh pendukung ini ikut mengembangkan dan mendukung gagasan determinisme keras. Di antara lainnya adalah Baruch Spinoza, Thomas Hobbes, Paul Henry Holbeck, Sam Harris, dan juga determinisme keras merupakan teori yang menolak adanya kehendak bebas dan berpendapat bahwa semua tindakan manusia telah ditentukan oleh hubungan sebab akibat. Walaupun masih menjadi perdebatan dalam filsafat, teori ini memberikan pengaruh besar terhadap secara memahami perilaku manusia, tanggung jawab moral, serta perkembangan ilmu psikologi dan ilmu saraf. Perkenalkan, saya Andika Franciscus Purba, saya dari kelompok 3. Saya ingin menjelaskan materi yang saya miliki, yaitu kompatibilisme atau kompatibilisme. Pengertian dari kompatibilisme yaitu merupakan salah satu pandangan dalam filsafat yang membahas hubungan antara kehendak bebas atau free will dan determinisme. Determinisme adalah pandangan bahwa setiap peristiwa termasuk tindakan manusia memiliki penyebab mendahulunya sehingga terjadi sesuai dengan hubungan sebab akibat. Berbeda dengan pandangan yang menganggap kebebasan dan determinisme saling bertentangan. Kompatibilisme menyatakan bahwa keduanya dapat berjalan secara bersamaan. Menurut M.C. Kenna dan Coates, seseorang tetap dapat dikatakan memiliki kehendak bebas selama tindakannya dilakukan berdasarkan keinginan, alasan, atau kehendak sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dengan demikian, meskipun setiap tindakan dipengaruhi oleh berbeda faktor penyebab, individu tetap dianggap bebas apabila ia bertindak sesuai dengan keputusan yang berasal dari dirinya sendiri. Pandangan kompatibilisme juga menegaskan bahwa kebebasan bukan berarti seseorang terbebas sepenuhnya dari hukum sebab akibat, melainkan memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan pertimbangannya sendiri. Oleh karena itu, konsep kehendak bebas dalam kompatibilisme masih memungkinkan adanya tanggung jawab moral atas setiap tindakan yang dilakukan seseorang. Hubungan kebebasan dan sebab akibat. Dalam perspektif kompatibilisme, hubungan sebab akibat tidak menghilangkan kebebasan manusia. Setiap keputusan yang diambil seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakter, pengalaman hidup, nilai-nilai yang dianut, pengetahuan, lingkungan sosial, maupun kondisi psikologinya. Faktor-faktor tersebut membentuk alasan seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Meskipun demikian, kompatibilisme berpendapat bahwa seseorang tetap dapat dinyatakan untuk bertindak secara bebas. Akibat, dengan kata lain, tindakan yang dilakukan atas dasar kegiatan dan pertimbangan pribadi tetap merupakan tindakan yang bebas, walaupun keinginan tersebut memiliki penyebab sebelumnya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa memiliki belajar dan sungguh-sungguh karena ingin memperoleh nilai yang baik pada ujian. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh motivasi tujuan akademik,
dan pengalaman sebelumnya. Walaupun terdapat hubungan sebab akibat yang mempengaruhi keputusan tersebut, tindakan belajar dianggap sebagai tindakan yang bebas akan dilakukan berdasarkan keinginan mahasiswa itu sendiri, bukan karena adanya paksaan. Berdasarkan pandangan tersebut, kompatibilisme menjelaskan bahwa determinisme berperan dalam menerangkan penyebab seseorang melakukan suatu tindakan, sedangkan kebebasan berkaitan dengan kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan kehendak dan alasan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, determinisme dan kebebasan tidak harus dipandang sebagai dua konsep yang saling bertentangan. Tokoh-tokoh kompatibilisme beberapa contoh yang memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan teori kompatibilisme antara lain sebagai berikut. 1. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes merupakan salah satu filsuf awal yang mengembangkan gagasan kompatibilisme. Menurut Hobbes, kebebasan adalah keadaan ketika seseorang dapat melakukan apa yang diinginkannya tanpa adanya hambatan ataupun paksaan dari luar. Oleh karena itu, tindakan manusia tetap dapat dikatakan bebas meskipun tindakan tersebut memiliki penyebab tertentu yang berasal dari kondisi sebelumnya. 2. David Hume. David Hume berpendapat bahwa kehendak bebas tidak bertentangan dengan adanya hubungan sebab akibat. Menurutnya, justru keteraturan hubungan sebab akibat memungkinkan manusia dinilai sebagai moral dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Apabila setiap tindakan terjadi secara acak tanpa adanya penyebab, maka konsep tanggung jawab moral akan sulit diterapkan. 3. Daniel C. Dennett. Daniel Dennett merupakan salah satu contoh tokoh kompatibilisme modern yang mengembangkan konsep kehendak bebas berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir secara nasional. Menurut Dennett, kebebasan tindakan berarti terbebas dari seluruh hukum sebab akibat, melainkan kemampuan individu untuk mempertimbangkan berbagai alasan, mengevaluasi pilihan, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dimiliki. Dengan kemampuan tersebut, manusia tetap bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Sekian dan terima kasih, hanya itu yang saya sampaikan. Neuroscience dan kehendak bebas atau free will. Neuroscience adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf, terutama otak, dan bagaimana otak mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, serta mengambil keputusan. Sementara itu, kehendak bebas atau free will adalah kemampuan seseorang untuk memilih dan bertindak berdasarkan keinginannya sendiri, tanpa sepenuhnya ditentukan oleh faktor lain. Konsep ini sering dikaitkan dengan tanggung jawab moral, karena jika manusia memiliki kehendak bebas, maka setiap orang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Hubungan antara neuroscience dan kehendak bebas menjadi topik yang banyak diperdebatkan. Neuroscience mencoba menjelaskan bagaimana otak bekerja saat seseorang membuat keputusan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas otak sudah muncul sebelum seseorang menyadari keputusannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah keputusan kita sudah benar-benar berasal dari kehendak sendiri, atau sebenarnya sudah diproses oleh otak terlebih dahulu? Namun, sampai saat ini belum ada kesimpulan yang pasti. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa temuan neuroscience mendukung pandangan determinisme, sedangkan yang lain tetap percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas, terutama dalam mengambil keputusan yang kompleks. Karena itu, hubungan antara neuroscience dan kehendak bebas masih terus menjadi bahan penelitian dan perdebatan hingga sekarang. Perkenalkan, nama saya Ririn Purwanti dengan NPM 2513010038. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab atau moral. Nah, pengertian tanggung jawab itu adalah secara etimologis istilah moral berasal dari bahasa lain atau mos. Nah, atau jamaknya mores. Nah, yang berarti itu adat istiadat, kebiasaan atau cara hidup. Dalam kajian filsafat, moral dipahami sebagai seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi manusia dalam
berpikir, bersikap, berbicara, dan juga bertindak berdasarkan ukuran baik dan buruknya. Nah, tanggung jawab moral ini merupakan kewajiban seseorang bertanggung jawab setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma, etika, dan nilai-nilai moral yang berlaku. Nah, dengan demikian, seseorang ilmuwan itu tidak hanya bertugas menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa hasil penelitian dan inovasi yang dihasilkan dimanfaatkan secara bijaksana demi kesejahteraan masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap manusia maupun lingkungan. Nah, di sini ada juga argumennya. Argumen pendukung tanggung jawab moral itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terutama bagi ilmuwan yang memiliki peran penting dalam berkembang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, beberapa alasannya itu ada kelangsungan hidup bermasyarakat, kemampuan memprediksi dampak di masa depan, landasan teologi dalam perspektif metafisika ketuhanan, menjaga keseimbangan alam, dan juga menjadi teladan moral. Nah, kritiknya itu terhadap tanggung jawab moral itu, dia meskipun konsep tanggung jawab moral sangat penting, terhadap beberapa pandangan yang mengkritisi penerapannya dalam dunia keilmuan. Kritik tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, ada pandangan netralisir ilmu, ada juga otonomi keilmuan, keterbatasan pengetahuan praktik, dan juga risiko dehumanisasi. Nah, mungkin segitu saja penjelasan singkat tentang tanggung jawab dan juga moralnya. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Wijaya Kirana, saya dari program studi arsitektur dengan MPM 25143-115. Saya di sini akan menjelaskan tentang perspektif keagamaan. Pengertian dari perspektif keagamaan. Perspektif keagamaan adalah merupakan cara pandang yang menjelaskan bahwa kebebasan manusia bertanggung jawab atas moral dan setiap tindakan tidak dapat bisa dilepaskan dari hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam berbagai tradisi agama, manusia dipandang memiliki kemampuan untuk memilih dan bertindak secara bebas. Tetapi kebebasan tersebut tetap berada dalam batas kehendak serta ketetapan Tuhan. Dengan demikian, manusia bertanggung jawab setiap keputusan yang diambil karena akan dimintai pertanggungjawaban secara moral maupun spiritual. Menurut Alvin Plantinga 1974, kehendak bebas merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia karena memungkinkan seseorang memilih antara melakukan kebaikan atau keburukan. Kebebasan inilah yang menjadi dasar adanya tanggung jawab, moral serta penilaian terhadap tindakan manusia di hadapan Tuhan. Argumen pendukung. Salah satu argumen utama dalam perspektif keagamaan adalah bahwa keberadaan kehendak bebas merupakan syarat agar manusia dapat menjalankan perintah Tuhan secara sadar dan bermakna. Apabila seluruh tindakan manusia telah ditentukan sepenuhnya tanpa adanya pilihan, maka setiap konsep pahala, dosa, dan hukuman dan ganjaran kehilangan maknanya. Oleh karena itu, banyak pemikir agama berpendapat bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih, namun tetap berada dalam pengetahuan dan kekuasaan Tuhan. Dan menurut Richard Sandbrin 2013, kebebasan manusia merupakan bagian dari tujuan Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang mampu membangun hubungan moral dengannya. Melalui kebebasan tersebut, manusia dapat memilih untuk menaati atau menolak kehendak Tuhan, sehingga keputusan moral yang diambil benar-benar memiliki nilai etis dan spiritual. Adapun kritik terhadap perspektif keagamaan. Kritik yang paling sering diajukan terhadap perspektif keagamaan berkaitan dengan persoalan hubungan antara kehendak bebas manusia dengan ketaatan Tuhan. Apabila Tuhan telah mengetahui seluruh tindakan manusia sejak awal, muncul pertanyaan, apakah manusia benar-benar bebas dan menentukan pilihannya? Persoalan ini telah menjadi perdebatan panjang dalam filsafat agama dan teologi. Nelson Pick 1965 mengemukakan bahwa kemahatauan Tuhan tampaknya sulit dipadukan dengan kebebasan manusia.
Karena jika masa depan telah diketahui secara pasti oleh Tuhan, maka pilihan manusia seolah-olah tidak dapat dilakukan secara berbeda. Meskipun demikian, banyak filsuf agama tetap berusaha menunjukkan bahwa pengetahuan Tuhan tidak selalu berarti menentukan tindakan manusia secara langsung. Sekian presentasi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.